Hai sahabat-sahabat Katolik, perkenalkan saya Irma Lira Putri dengan NIM 22101076, kelas PKK 3 semester 6. Dalam video sekali ini saya akan mencoba menjelaskan ada 4 subtema dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. 4 subtema ini, yang pertama itu adalah Arianisme dan siapa tokoh pelopornya dan ajaran apa saja yang menentang gereja. Dan yang kedua itu Nestorianisme, siapa tokoh pelopornya dan ajaran apa saja yang menentang gereja. Dan yang ketiga itu siapa tokoh-tokoh zaman patristik atau para apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Dan yang keempat itu adalah konsili-konsili yang diadakan oleh gereja yang bercounter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Baik, pada yang pertama itu adalah Arianisme. Arianisme adalah sebuah ajaran yang muncul pada abad ke-14 Masehi dan dianggap sebagai salah satu bid'ah besar dalam sejarah gereja Kristen. Ajaran ini dipelopori oleh Arius, seorang presbiter dari Alexandria, Mesir. Arius 256 sampai 336 Masehi adalah seorang imam Kristen di Alexandria yang dikenal karena pandangannya yang kontroversial tentang hubungan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Arius berpendapat bahwa hanya Allah Bapa yang benar-benar kekal dan tidak diciptakan, sementara Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan yang memiliki permulaan. Pemikiran ini bertentangan dengan ajaran ortodoks gereja yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah sejati sehakikat dengan Bapa. Ajaran utama Arianisme yaitu ajaran Arius menekankan beberapa poin, yaitu bertentangan dengan doktrin gereja Katolik. Sebagai makhluk ciptaan, Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak kekal dan diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan. Dengan demikian, ada waktu ketika Yesus belum ada, dan ketidaksehakikatan dengan Allah Bapa. Menurut Arianisme, Yesus tidak sehakikat atau homoousios dengan Bapa. Ia dianggap sebagai makhluk tertinggi tetapi tetap lebih rendah dari Bapa. Kemudian penolakan terhadap Trinitas. Arianisme menolak konsep Trinitas sebagaimana diajarkan oleh gereja Katolik, yaitu bahwa Allah Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi dalam satu hakikat ilahi. Kemudian Kristus tidak sepenuhnya ilahi dalam pandangan Arius. Yesus bukanlah Allah sejati tetapi memiliki sifat ilahi sebagai hasil dari penciptaannya. Ia dianggap seperti malaikat super atau makhluk ilahi tertinggi tetapi bukan bagian dari keilahian Bapa. Kemudian implikasi pada penebusan. Penentang Arianisme seperti Athanasius menegaskan bahwa Yesus bukan Allah sejati, maka ia tidak dapat menjadi penebus dunia, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Ajaran Arianisme memicu perdebatan besar dalam gereja Kristen pada abad ke-4. Untuk menyelesaikan konflik ini, Kaisar Konstantinus I mengadakan konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Dalam konsili tersebut, Arianisme secara resmi dikutuk sebagai bid'ah. Kemudian subtema yang kedua itu adalah Nestorianisme dalam sebuah doktrin teologis dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus terdiri dari 2 pribadi yang terpisah. Satu sebagai manusia Yesus dan satu lagi sebagai putra Allah atau Logos. Konsep ini berlawanan dengan ajaran tradisional gereja yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi
pribadi dengan dua hakikat, yaitu kemanusiaan dan keilahian yang bersatu tanpa terpisah. Tokoh pelopor dalam Nestorianisme ini yaitu tokoh utama yang terkait dengan Nestorianisme adalah Nestorus yang hidup sekitar tahun 386 hingga 450 Masehi. Ia menjabat sebagai patriarki Konstantinopel dan dikenal karena ajarannya yang menekankan sifat ilahi Kristus. Nestorius menolak penggunaan gelar Theotokos atau Bunda Allah untuk Maria, lebih memilih istilah Christokos atau Bunda Kristus. Berargumen bahwa Maria hanya melahirkan aspek manusia dari Yesus, bukan aspek ilahinya. Ajaran yang menentang gereja, ajaran Nestorianisme, menimbulkan kontroversi dan akhirnya dikutuk dalam konsili Efesus pada tahun 431 Masehi, di mana para pemimpin gereja menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat yang tidak terpisahkan. Kemudian yang ketiga, subtema yang ketiga yaitu tokoh-tokoh pada zaman patristik, yaitu Athanasius dari Alexandria tahun 296 sampai 337. Tokoh Athanasius dari Alexandria tahun 290 sampai 373. Athanasius adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam melawan Arianisme. Ia menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu dengan Bapa dalam esensi atau homoousios. Ajaran Arianisme yang dipimpin oleh Arius menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan dan tidak setara dengan Allah Bapa. Athanasius berargumen bahwa jika Yesus bukan Allah sejati, maka keselamatan umat manusia tidak dapat dijamin. Ia juga terlibat aktif dalam konsili Nicea pada tahun 325 yang mengutuk Arianisme dan menetapkan pengakuan iman yang menegaskan keilahian Kristus. Yang kedua itu adalah Cyril dari Alexandria tahun 376 sampai 444. Cyril adalah seorang uskup yang sangat berpengaruh dalam mempertahankan ortodoksi kristologi melawan Nestorianisme. Ia menekankan bahwa Yesus Kristus memiliki satu pribadi atau prosopon yang mengandung dua hakikat, yaitu ilahi dan manusia. Nestorianisme yang diajarkan oleh Nestorius mengklaim bahwa Yesus terdiri dari dua pribadi terpisah, satu sebagai manusia dan satu sebagai Allah. Cyril berargumen bahwa pemisahan ini merugikan pemahaman tentang inkarnasi dari keselamatan. Dan tokoh yang ketiga itu adalah Agustinus dari Hippo 354 sampai 430. Agustinus juga berperan dalam melawan berbagai ajaran sesat termasuk Arianisme dan Nestorianisme. Ia menulis banyak karya teologis yang membela doktrin Trinitas serta inkarnasi. Karya-karyanya seperti Confession dan City of God menjadi landasan bagi pemikiran Kristen selanjutnya, konsep ajaran yang dihadapi. Arianisme adalah doktrin yang diajarkan oleh Arius yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan dan tidak setara dengan Allah Bapa. Ajaran ini mengklaim bahwa ada waktu ketika Yesus tidak ada sehingga menolak konsep Trinitas yang menyatakan kesetaraan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Arianisme ditolak secara resmi dalam konsili Nikea pada tahun 325. Nestorianisme adalah di sisi lain dilambangkan oleh Nestorus, patriark Konstantinopel, yang mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua pribadi terpisah, pribadi ilahi atau logos dan pribadi manusia yaitu Yesus. Ini bertentangan dengan ajaran ortodok yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua hakikat yang tidak terpisahkan.
Nestorius menolak istilah Theotokos atau Bunda Allah untuk Maria. Lebih memilih Christokos, Bunda Kristus, karena ia percaya Maria hanya melahirkan aspek manusiawi dari Kristus. Kemudian ada subtema yang keempat atau subtema yang terakhir, yaitu konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Adalah di sini konsili Nikea I dan konsili Efesus. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing konsili tersebut. Konsili Nikea, konsili yang pertama yaitu konsili Nikea I pada tahun 325 Masehi. Pelaksanaan dan pemimpin konsili Nikea I diselenggarakan pada tahun 325 Masehi di kota Nikea, di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantinus Agung. Ia memanggil semua uskup Kristen untuk membahas perselisihan mengenai Arianisme dan isu-isu lainnya, termasuk penetapan tanggal Paskah. Dalam inti pokok ajaran tersebut, dalam konsili ini menghasilkan bahwa pengakuan iman Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sama substansinya dengan Allah Bapa, menolak ajaran Arius yang menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan dan bukan bagian dari keilahian Allah. Arianisme menyatakan sebagai ajaran sesat, dan Arius berserta pengikutnya diasingkan. Nah, konsili yang kedua ini adalah konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Pelaksanaan dan pemimpin konsili Efesus berlangsung pada tahun 431 Masehi, juga di bawah kepemimpinan Kaisar Theodosius II. Konsili ini diadakan untuk membahas ajaran Nestorius yang dianggap meragukan kodrat Kristus dan peran perawan Maria. Nah, inti pokok dari ajaran konsili ini mengecam ajaran Nestorius yang membedakan antara dua pribadi dalam diri Kristus. Sebagai hasilnya, konsili menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi yang utuh yang memiliki dua kodrat, yaitu ilahi dan insani. Nah, selain itu, perawan Maria dinyatakan sebagai Theotokos atau Bunda Allah, menegaskan perannya dalam kelahiran Kristus. Kedua konsili ini sangat penting dalam sejarah gereja Kristen karena mereka menetapkan doktrin dasar yang menegaskan otoritas gereja dalam menentukan ajaran yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.